Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan menceritakan cerita yang berjudul Madu Cantik yang Tak Tersentuh. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di-subscribe, like, dan komen. Episode 26, Tidak Mau Menyakiti Belva. Jaga ucapanmu. Tandas Belva. Tapi itu fakta kan? Kadang aku gak terima kamu dilambungkan terlalu tinggi oleh keluarga Ravin sementara apa yang kita perbuat itu sama saja. Sama-sama lari mencari kebahagiaan. Balas Alana. Aku dipandang rendahan. Sementara kamu bak ratu yang berharga. Tanpa mereka sadari, ratu yang dipuja-puja itu tak lebih seperti wanita rendahan yang menghabiskan waktunya bersama pria lain ketimbang suaminya. Katanya kamu berakhlak dan bermoral, tetapi menolak melayani suami. Apakah masih pantas jika disebut wanita terhormat sampai lupa kewajiban? Bibir Belva bergetar menahan tangis. Rasanya ingin sekali mencabik-cabik wajah perempuan di hadapannya. Semakin lama, perangai asli Alana semakin terlihat jelas. Belva tak habis pikir dengan itu. Ravin nyaris menarik lengan Alana dan siap memarahinya. Tetapi dengan cepat, Belva mengangkat tangan untuk menghentikan langkah Ravin. Belva menatap lamat-lamat wanita angkuh di hadapannya. Terkadang, ada beberapa hal dalam hidup yang harus berjalan sesuai dengan keyakinan dan standar hati. Terlepas soal moral dan agama, tiap manusia memiliki pilihan sendiri. Belva menjeda ucapannya. Aku mematuhi perintah orang tuaku untuk menikahi pria pilihannya. Tapi aku tidak bisa mematuhi keinginan suamiku yang jelas telah mendustaan aku dan keluarganya demi seorang wanita seperti kamu. Sambung Belva. Alana masih menyeringai. Aku tidak mau menghadirkan seorang anak yang terlahir tanpa cinta ke dunia ini. Aku tidak mau ada anak yang terlahir dari rasa amarah dalam diriku. Menjadikannya korban atas perbuatan dan gengsi orang tua. Dan pada akhirnya justru menjadi bumerang sendiri dalam hidup anak itu. Belva melanjutkan. Satu lagi, Alana, hidup hanya satu kali. Akan aku pastikan anak yang terlahir dalam rahimku nanti hanya anak-anak yang tertanam dari benih lelaki yang aku cinta. Bukan hanya soal saling memiliki, tetapi adanya ikatan hati juga penting. Tandas Belva. Nyatanya kamu tidak bisa lari dari masalah ini, Belva. Kamu hanya dimiliki oleh Ravin, lelaki yang tidak kamu cintai lagi. Dan kelak mau tidak mau kalian terpaksa lagi mengalami hal serupa seperti sekarang ini. Terpaksa bersatu, bahkan kelak kamu akan terpaksa melahirkan anak dari lelaki yang tidak kamu cinta. Balas Alana. Standar tinggi, kehormatan, norma dan hal bullshit lainnya. Semua akan terkalahkan dengan desakan keadaan. Sama halnya seperti para wanita dan lelaki yang memiliki kelainan seksual menyimpang. Mereka terpaksa menikah dengan lawan jenis akibat tuntutan keadaan. Sementara di hati mereka memberontak menginginkan kebebasan dan bersama dengan pasangan sesama jenis mereka. Lantas, apa bedanya kamu dengan mereka? Tantang Alana. Kali ini ucapannya benar-benar sudah kelewat batas. Amarah Ravin pun tak dapat lagi ia bendung. Kekesalannya pada istri tua membuat pria itu melayangkan sebuah tamparan di pipi Alana. Plak, menciptakan suara yang cukup kencang. Belva pun tersentak kaget, matanya sudah berembun sedari tadi. Suasana mendadak hening dan menegangkan. Belva menatap tajam ke arah Alana yang sedang memegangi pipi. Katakan saja apa yang mau katakan. Tapi dari sikap yang kamu tunjukkan saat ini sudah cukup membuktikan kenapa keluarga Mahesa tidak pernah sudi menerimamu sebagai menantunya. Kemudian tatapan Belva beralih pada Ravin. Aku kasihan sama kamu, Rav. Demi wanita seperti ini, kamu rela meninggalkan keluargamu yang jelas-jelas sudah susah payah membesarkan kamu dengan hati. Tapi dengan bodohnya kamu malah memilih hidup bersama wanita yang tidak memiliki hati. Belva meraih ponsel kemudian langsung beranjak meninggalkan kamar itu. Belva membanting pintu, hatinya sangat perih saat ini. Sementara Ravin tak bisa mengejarnya, karena mengerti betul dengan sikap Belva. Wanita itu pasti sangat kecewa dan enggan kembali ke kamar itu. Sementara Alana masih terdiam dengan ekspresi yang sulit untuk diartikan. Ravin pun menatapnya dengan serius. Ada apa sama kamu malam ini? Kenapa kamu begitu lancang sama dia? Tanya Ravin. Ekspresi wajahnya pun terlihat geram.
Alana menarik napas dalam, sembari memegangi perutnya. Aku kan bicara apa adanya. Apa ada yang salah sama ucapanku? Kata Alana. Jelas salah. Semua ucapan dan pikiranmu sama dia itu salah. Timpal Raffin. Nada suaranya pelan namun penuh penekanan. Jangan buat aku menyesal telah menikahimu, Alana. Tambah Raffin yang kini semakin marah. Aku dan Belva sedang berada di posisi yang sulit. Jangan perkeruh keadaan dengan mengungkit masa lalu atau kesalahan kami. Kamu gak akan ngerti bagaimana lelahnya kami bersandiwara di hadapan keluarga. Apalagi dengan hadirnya mereka di rumah ini. Seru Raffin penuh kekesalan. Hening beberapa saat, Alana hanya menunduk lemah. Di bagian hatinya memang terbesit rasa bersalah yang mendalam. Maafkan aku. Tapi aku melakukan ini demi kebaikan kalian juga. Kalian dipaksa menikah. Kelak kalian pun akan dipaksa untuk memiliki keturunan. Apa yang akan kalian katakan jika sampai detik ini pun kamu dan Belva gak pernah bersatu? Ujar Alana. Raffin terdiam dengan napas yang masih naik turun dengan berat. Aku juga cuma mau Belva menjaga harga dirinya sebagai seorang istri. Dan menjaga nama baikmu sebagai seorang suami. Apa pantas? Dia banyak menghabiskan waktu dengan pria lain ketimbang kamu suaminya. Apa kata orang lain? Atau, gimana jadinya kalau sampai salah satu keluarga atau kerabat kalian lambat laun akan mengetahui hal itu? Sambung Alana bersungut-sungut. Dengar aku, Alana. Raffin menghela napas, mencoba mengendalikan emosionalnya. Pertama, Belva wanita yang baik. Dia tidak akan dengan mudah mempermainkan sebuah hubungan. Artinya dia tidak akan mengkhianatiku. Pria yang sering bersamanya bukan orang lain, tapi manajernya. Pria yang selama ini menjadi partner terbaik dalam bisnis mereka. Apalagi saat ini mereka sedang ada proyek besar. Jadi, wajar saja mereka sering bersama, ujar Raffin. Kedua, soal keluarga yang menginginkan keturunan. Aku rasa banyak cara untuk bisa memberikan alasan. Kami bisa adopsi anak atau, aku akan memberikan anak ini pada keluargaku. Raffin memegang perut Alana. Alana melebarkan mata dengan ekspresi yang penuh tanya. Jangan bilang kalau kamu mau anak dalam kandunganku ini menjadi anakmu dan Belva. Diakui keluargamu sebagai anak kandung kalian. Geram Alana. Raffin terdiam dan hanya mengangguk pelan. Sementara Alana langsung mendengus kesal dan tak menyangka. Apa-apaan itu? Aku gak mau. Polak Alana. Ini yang terbaik. Alana. Dengan begitu, anak ini tetap akan diakui oleh keluarga Mahesa, menjadi pewaris tunggal seluruh kekayaan keluargaku, kata Raffin. Aku gak peduli soal kekayaan. Andai keluargamu tahu yang sebenarnya, mereka pasti akan membenci anak ini. Jangankan mengakui, menganggapnya ada saja pasti mereka tidak sudi. Alana berujar ketus. Percayalah, Alana, ini yang terbaik untuk kita bertiga. Aku tidak akan memisahkan kamu dengan anak ini. Kamu akan tetap diakui anak ini sebagai ibu kandungnya. Saat dia dewasa aku akan menjelaskannya. Dia pasti akan mengerti. Raffin terus membujuk. Tidak akan. Sampai kapanpun aku tidak akan memberikan anak ini pada Belva atau keluargamu. Apapun resikonya, anak ini tetap milikku. Tandas Alana. Raffin mengusap wajah dengan gusar. Bingung harus berbuat apa lagi. Di sisi lain ia tidak bisa memaksa Belva untuk melahirkan seorang anak dari benihnya. Di sisi lain Alana pun tidak akan memberikan anak dalam kandungannya untuk dijadikan pewaris meskipun itu adalah kandung Alana dan Raffin. Kamu yang harus tegas jadi suami, Mas. Kamu harus bisa bersatu dengan Belva agar bisa memiliki keturunan. Dengan cara apapun, sambung Alana, banyak cara untuk bisa melakukannya. Raffin hanya terdiam, tak merespon. Mas, aku bisa bantu kamu untuk bisa tidur dengan Belva. Itu hal yang mudah. Alana menatap Raffin yang masih gusar. Kita bisa jebak dia dengan suatu cara, yang pada akhirnya mengantarkan kalian untuk melakukan hubungan suami istri. Tapi cara ini kita buat seolah Belva yang menginginkannya. Jadi, tidak ada unsur paksaan. Jelas Alana. Raffin membuang napas pelan. Jangan katakan kalau kamu akan memberinya obat perangsang. Aku tahu betul isi kepalamu itu, Alana. Alana tersenyum lebar, sembari melingkarkan lengan di leher sang suami. Itu cara satu-satunya, supaya kamu bisa memiliki keturunan dari Belva dan kamu berikan pada keluargamu.
ucap Alana. Tapi aku tidak bisa melakukan hal itu. Aku tidak mau menyakiti Belva untuk yang kesekian kalinya. Seru Ravin. Kamu bukan menyakitinya, Mas. Kamu kan hanya mengambil apa yang menjadi hakmu darinya. Balas Alana. Bukan itu. Aku sudah berjanji sama dia untuk memberikan segalanya apapun yang dia inginkan. Sementara Belva tidak pernah meminta apa-apa dariku kecuali satu hal. Ravin menjeda sesaat ucapannya. Apa maksud kamu? Tanya Alana yang terheran.